Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sufiani, NIM 14194758 dari kelas BKM 4. Di sini saya akan memaparkan materi tentang strategi lokasi. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung memaparkan materi praktikum dengan judul strategi lokasi. Jadi, strategi lokasi merupakan perencanaan fasilitas sebuah produk. Diperlukan sebuah proses yang sistematis agar diperoleh hasil yang optimal. Menurut Tomkins, proses perencanaan fasilitas merupakan suatu proses yang berkelanjutan melalui 3 fase, yaitu fase 1 menetapkan tujuan, fase 2 mengembangkan rencana, fase 3 menerapkan rencana. Perencanaan fasilitas terdiri dari 3 jenis, yaitu perencanaan lokasi, perencanaan tata letak, dan perencanaan sistem penanganan material. Tujuan dari praktikum ini yaitu agar mahasiswa mampu memahami dan memilih lokasi usaha kesehatan yang tepat, dan mampu memilih lokasi usaha kesehatan dengan metode penetapan, serta mampu menetapkan pemilihan lokasi dengan metode pemeringkatan faktor. Kegiatan praktikum. Mahasiswa melakukan survei lokasi yang diperkirakan sesuai untuk didirikan usaha kesehatan. Mahasiswa mampu menetapkan lokasi dengan metode pemeringkatan faktor. Di sini saya melakukan survei di daerah Sulawesi Tengah, tepatnya di Desa Kasimbar, yaitu desa saya sendiri. Saya melakukan survei di lokasi tersebut karena di tempat tersebut terdapat tanah yang kosong, dan setelah saya melakukan survei pada lokasi tersebut dan saya perkirakan lokasi tersebut cukup cocok untuk didirikan sebuah usaha kesehatan. Letak lokasi A. Letak lokasi A terdapat di daerah Sulteng, Desa Kasimbar. Bisa dilihat pada gambar yang saya tampilkan bahwa menurut saya tempat itu cukup relevan buat didirikan sebuah usaha kesehatan karena tempatnya lumayan luas untuk didirikan sebuah rumah sakit, mungkin yang bertipe C atau B. Lingkungannya juga cukup bagus karena terdapat lingkungan yang ramah dan dekat dengan rumah warga. Sedangkan letak lokasi terdapat di Sulteng. Sedangkan lokasi B terdapat di daerah Sulteng, daerah Memboro. Tempatnya cukup luas, hanya saja letak lokasinya sedikit agak sepi karena memang lokasinya terdapat di daerah terpencil. Lingkungannya sendiri kurang memadai karena terletak di lingkungan yang lumayan kecil, serta kurangnya masyarakat yang tinggal di daerah tersebut. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu materi desain produk. Jadi produk itu merupakan kepuasan yang ditawarkan produsen kepada konsumen, di mana sebuah produk harus diciptakan dengan desain yang menarik agar konsumen bisa tertarik dengan produk yang dibuat, serta pemberian merek pada produk tersebut, label ataupun pengemasan. Rumah sakit penghasil produk jasa yang sangat didukung oleh kondisi fisik, pelayanan yang disediakan, sampai dengan fasilitas dan lainnya, sehingga diperlukan desain dan perencanaan yang menarik. Desain dari rumah sakit merupakan salah satu unsur yang membantu dalam kesembuhan pasien, dikarenakan dengan keadaan dan desain yang baik maka akan timbul kenyamanan dan keamanan pasien. Apa sih tujuan dari praktikum desain produk ini? Tujuannya agar kita bisa membuat desain produk jasa kesehatan, rumah sakit atau pelayanan kesehatan yang sesuai dengan lokasi yang telah diobservasi kemarin, dan sesuai dengan tahapan pada penentuan dan pengembangan produk usaha kesehatan.
Tipe rumah sakit yang akan didirikan yaitu rumah sakit rumah sakit tipe C. Karena melihat lokasi yang ada, maka rumah sakit akan membangun rumah sakit tipe C. Karena menurut saya tepat untuk tempat tersebut didirikan sebuah rumah sakit tipe C. Jadi visi misi rumah sakit, visinya agar terwujudnya rumah sakit yang berkualitas dan terpercaya dalam pelayanan kesehatan, rumah sakit yang mengutamakan mutu dan keselamatan pasien, memberikan manfaat bagi kesehatan masyarakat, menjadi rumah sakit pilihan keluarga yang ada di tempat saya. Sedangkan misinya yaitu menyediakan pelayanan yang bermutu, mengutamakan keselamatan pasien, menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang aman dan berkesinambungan dengan menyediakan sumber daya yang mendukung pelayanan rumah sakit, serta melakukan upaya layanan kesehatan yang terjangkau oleh segenap masyarakat tanpa membedakan suku, agama, ras, aliran kepercayaan, aliran politik, dan status sosial ekonomi. Membangun pelayanan yang memenuhi standar, mengembangkan sumber daya manusia, menjunjung tinggi kode etik, membangun, merenovasi, serta mengadakan sarana prasarana dengan terencana sesuai standar berestetika dengan pembiayaan yang rasional. Pelayanan yang akan disediakan. Jadi pelayanan yang akan disediakan yaitu pelayanan gawat darurat, pelayanan medik umum meliputi pelayanan medik dasar, medik gigi, mulut, kesehatan ibu dan anak, dan keluarga berencana. SDM yang dilibatkan yaitu tenaga medis, tenaga kefarmasian, tenaga keperawatan, dokter jantung, dokter bagian penyakit dalam, dokter spesialis, serta tenaga kesehatan masyarakat. Konsep dalam pelayanan. Dalam rumah sakit ini memiliki asas pelayanan, yaitu transparansi, bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan. Selain itu, akuntabilitas, yaitu dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kondisional, sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu tentang desain layout. Jadi, desain layout merupakan perencanaan tata letak yang penting dalam rangka dicapainya pengembangan usaha dengan biaya yang ekonomis. Layout atau tata letak adalah suatu keputusan yang menentukan sebuah efisiensi, sebuah operasional jangka panjang, sehingga merupakan hal penting bagi seorang manajer operasional. Adapun dampak strategis dari keputusan layout ini antara lain penentuan kapasitas, biaya, kualitas lingkungan kerja, kontak konsumen, dan citra dari usaha kesehatan tersebut. Layout yang efektif juga akan membantu dalam mencapai strategi yang menunjang seperti diferensiasi, biaya yang rendah, dan respon yang cepat. Tujuan layout dalam efektivitas dan efisiensi bila dilakukan melalui pemanfaatan peralatan dengan optimal, penggunaan tenaga kerja yang minimum, alur pelayanan yang mudah, serta kebutuhan persediaan yang rendah, ruang gerak yang cukup dalam kegiatan operasional dan pemeliharaan, biaya produksi dan modal yang rendah, keselamatan kerja tinggi, suasana baik, dan fleksibilitas dalam menghadapi perubahan. Tujuan dari praktikum ini tentunya agar mahasiswa mampu memahami jenis tata letak yang efektif dan efisien. Mahasiswa mampu memahami cara membuat desain layout usaha kesehatan. Mahasiswa mampu membuat desain layout dari usaha kesehatan tersebut. Jadi ini merupakan desain layout yang sudah saya buat pada praktikum sebelumnya. Bisa dilihat di gambar.
bahwa nomor satu merupakan tempat parkir, nomor 2 merupakan kantin, nomor 3 merupakan ruang VIP, nomor 4 merupakan ruang inap kelas 1, nomor 5 merupakan pendaftaran rekam medis, dan 6 apotik, 7 merupakan ruang UGD, dan 8 merupakan poliklinik, 9 kamar operasi, 10 rawat inap kelas 2, 11 kamar mandi wanita, 12 kamar mandi pria, 13 kamar bersalin atau kamar untuk ibu yang mau melahirkan, 14 dapur, 15 musola, 16 kamar jenazah, 17 röntgen, 18 ruang laboratorium, 19 kantor RST, 20 yaitu laundry, 21 radiologi, 22 kamar mandi, dan yang nomor 3 yaitu gudang rumah sakit. Baik, itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila dalam penyampaian materi masih ada kesalahan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena saya juga masih belajar, jadi mohon dikoreksi ya Bu. Baik, saya akan tutup pemaparan materi pada hari ini. Terima kasih kepada dosen Bu Woro dan Parnila Sari. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.